Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran usul fikih untuk melanjutkan bahasan sebelumnya tentang qiyas. Sekarang kita tiba kepada pembahasan tentang macam-macam qiyas. Halaman 45. Sebelumnya tentang syarat-syarat qiyas, syarat asal, syarat furu, syarat ilah. Sekarang tentang macam-macam qiyas. Halaman 45, paragraf kedua. Al-mas'alatu sabi'atu. Masalah yang ketujuh. Fi aqsamil qiyasi, tentang macam-macam qiyas. Al-awalu, yang pertama, nomor 1. Dulu kita mempelajari qiyas itu 3. 1 qiyas ilah, 2 qiyas dilalah, 3 qiyas sibhi. Itu yang kita pelajari ketika sanawiyah. Sekarang jadi 4, walaupun sebetulnya sama, hanya qiyas ilah dibagi jadi 2, gitu. Qiyas ilah dibagi jadi 2. Asalnya dulu kita mempelajari 1. Apa qiyas ilah? Ternyata qiyas ilah itu ada 2. Yang dimaksud apa? Silakan. Al-awal, yang pertama, qiyasul aula. Qiyas aula. Wa maka natil illatu fihi, yang keadaan ilahnya mujibatan lil hukmi, mewajibkan hukum. Itu kaidah qiyas ilah. Apa qiyas ilah? Yang keadaan ilahnya mewajibkan hukum. Itu nomor 1, nomor 2. Coba bedanya apa? Wa kana mulhaqu aula bil hukmi fihi minal mulhaqu bih. Ketika mulhaq sama dengan makis, sama dengan musabah, sama dengan al-far'u. Ketika hukum yang dikiaskan lebih berat, qiyas ilah, yang ilahnya mewajibkan hukum, tapi si ilah yang dikiaskan lebih berat hukumnya daripada yang dikiasinya. Kita ulang kaidahnya. Wa kanal mulhaqu aula bil hukmi fihi minal mulhaqu bih. Keadaan yang dikiaskan itu dalam hukumnya lebih berat dari yang dikiasinya. Ka qiyasi darbi ala ta'fifi, seperti mengkiaskan memukul atas menyebutlah lil walidaini, kepada ibu dan bapak. Kan ada pertanyaan, bolehkah memukul ibu dan bapak? Kita tidak akan temukan dalam nasnya. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada lafaz yang qat'i, yang langsung mengatakan tidak boleh memukul ibu dan bapak. Itu tidak ada. Cuma kita melarangnya, menghukumkannya haram. Kenapa? Dikiaskan kepada menyebutlah kepada ibu dan bapak. Fala taqul lahuma uffin, dalam surat Al-Isra. Dilarang menyebutlah kepada ibu dan bapak. Maka semua amal yang punya ilah yang sama, menyakiti ibu dan bapak, baik perasaan ataupun fisik, itu sama haramnya. Di Quran tidak ada larangan memukul, tidak ada larangan membantah, tidak ada larangan mengajukan ke pengadilan, tidak ada larangan mempermalukan, tidak ada. Tapi itu tentu saja tidak boleh dikiaskan kepada menyebut A. Menyebut A saja sudah dilarang, sudah haram. Apalagi memukul, mencederai, atau menyakiti dengan cara-cara yang lain. Maka hal-hal yang tidak disebut itu jadi haram. Seperti yang disebut.
Apa yang disebut? Menyebut yang tidak disebut tentu banyak. Segala hal yang menyebabkan ibu bapak tersinggung, sakit secara fisik, sakit secara perasaan, itu haram, tidak boleh. Bahkan karena memukul dianggap lebih berat pelanggarannya daripada sekedar menyebut maka disebutnya qiyas aula. Nah, itu yang disebut qiyas aula. Aula itu lebih berat. Itu kalau kita ingat kembali pelajaran sebelumnya, sama dengan mafhum muwafaqah. Barangkali kalian masih ingat tentang pahwal hitom. Itu sebabnya sebagian ulama menyebut bahwa qiyas sama dengan mafhum muwafaqah. Ketika mafhum muwafaqah yang dipahami lebih berat hukumnya daripada mantuknya disebutnya pahwal hitom. Persis sama seperti ini. Ketika hukum yang dikiaskan lebih berat daripada yang dikiasai disebutnya dikiasainya, maka disebut qiyas aula sama dengan pahwal hitom. Yang kedua, qiyas musawi. Qiyas musawi. Disebutnya qiyas musawi. Sama dengan apa? Kalau di dalam mafhum lahnul hitom, dulu kita pelajari lahnul hitom dalam mafhum muwafaqah. Sekali lagi itu sebabnya para ulama menyebut qiyas itu sama dengan mafhum muwafaqah. Maka kesimpulannya adalah pertama mafhum ilah, yang ilahnya mewajibkan hukum ada dua. Satu qiyas aula, yang apabila hukum yang dikiaskan lebih berat daripada yang dikiasinya. Contohnya memukul ibu bapak tidak ada nasnya tapi terlarang. Kenapa dikiaskan kepada menyebut Bahkan menyakiti ibu bapak secara fisik gitu dengan memukul dianggap lebih berat dosanya daripada sekedar menyebut maka masuklah kelompok qiyasul aula, atau dengan kata lain pahwal hitom dalam mafhum muwafaqah. Kemudian apabila qiyas ilah, ilahnya mewajibkan hukum itu, maka hukumnya antara yang dikiaskan dengan yang dikiasi seimbang disebutnya qiyas musawi. Musawi itu seimbang. Silakan. Wa huwa maka natil illatu fihi mujibatan lil hukmi wa kanal mulhaqu musawiyan bil hukmi fihi lil mulhaqu bih. Qiyas ilah yang kewajiban hukumnya atau hukumnya ilah itu sama seimbang dengan yang dikiasinya, maka disebut qiyas musawi. Kenapa? Karena yang dikiaskan hukumnya seimbang dengan yang dikiasinya. Contohnya apa? Qiyasi iroki malil yatimi, melarang membakar harta anak yatim. Tidak ada di dalam nas, baik dalam Al-Quran, baik di dalam nas, tidak pernah disebut larangan membakar harta anak yatim. Tapi tentu saja tidak boleh. Kenapa dikiaskan kepada larangan memakan harta anak yatim? Ala aklihi bi'ilati talafi, sama-sama merusak, menghilangkan. Memakan menghilangkan, membakar menghilangkan.
Maka membakar harta anak yatim hukumnya terlarang sebagaimana memakan harta anak yatim. Dan antara membakar dan makan dianggap seimbang. Maka disebut kias musawi, kias yang sama seimbang. Dalilnya dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwala yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, innama yakuluna fi butunihim naro, maka tiada lain dia memakan di dalam perutnya api neraka. Yang ada di Quran larangan memakan harta anak yatim. Tapi apapun perbuatan yang menghilangkan harta anak yatim, merusak harta anak yatim, hukumnya sama, dilarang, terlarang. Maka antara memakan, membakar, merusak itu seimbang, setingkat. Maka kelompoknya adalah kias musawi disebutnya. Dalam mafhum sebutnya lahnul khitab. Ketika yang dipaham seimbang dengan mantuknya. Dulu pernah kita pelajari. Itu yang ke-1 dan kedua. Ketika di sanawiyah itu dimasukkan ke satu apa? Kias ilah. Yang ilahnya mewajibkan hukum. Tapi yang kiasnya mewajibkan hukum itu ada 2. Ada yang lebih berat hukumnya yang dikiaskan. Ada yang seimbang. Yang lebih berat hukumnya yang dikiaskan itu namanya kias aula. Kemudian yang seimbang namanya kias musawi atau seimbang atau sama. Itu yang pertama dan kedua. Ketiga, kias dilalah. Yang ketiga, kias dilalah. Kias dilalah. Apa kias dilalah? Bedanya dengan kias ilah. Kiasu dilalati wa huwa maka natil illatu fihi dallatan alal hukmi la takunu mujibatan lahu. Kias dilalah ialah yang keadaan ilahnya menunjukkan adanya hukum, tidak mewajibkan hukum. Kalau kias ilah mewajibkan hukum, ilahnya mewajibkan hukum. Kalau kias dilalah, kiasnya menunjukkan adanya hukum. Contohnya kakiasi mali sobiyi, seperti mengkiaskan harta anak-anak, anak kecil, ala malil baligi kepada harta orang dewasa. Fi wujubi zakati, dalam hal wajibnya zakat. Harta anak-anak wajib zakat seperti harta orang dewasa. Harta anak-anak dikiaskan kepada harta orang dewasa. Bijami'in annahu malun namin, karena sama-sama harta yang berkembang. Kalian kalau bertanya kenapa annahu malun namin, kan mestinya sifat itu sama, malun namun. Namin itu dari namiun. Nah, jadi sebutnya tanwin iwad, dihilangkan pengganti ya yang dibuang. Asal namiyun jadi namin. Seperti goliyun jadi golin. Aliyun jadi alin. Namiyun jadi namin. Artinya apa? Harta yang berkembang. Baik harta orang dewasa ataupun harta anak-anak, kalau diusahakan dia bisa berkembang. Karena sama-sama bisa berkembang, maka dia wajib zakat. Begitu kata mayoritas ulama. Tapi ada yang berbeda pendapat. Siapa? Wa qolal imamu Abu Hanifah. Berkata Imam Abu Hanifah, dia berbeda pendapat. La tajibu zakatu fi mali sobiyi, tidak wajib zakat bagi harta anak-anak.
Itu bedanya dengan qiyas ilah. Kalau qiyas ilah mewajibkan hukum, tidak ada perbedaan pendapat. Karena mewajibkan adanya hukum. Kalau qiyas dilalah menunjukkan adanya hukum. Jadi membuka ruang berbeda pendapat. Contohnya dalam hal ini. Ketika harta anak-anak wajib zakat dikiaskan kepada harta orang dewasa. Ilahnya apa? Karena sama-sama berkembang. Sama-sama bisa menjadi lebih banyak. Karena menjadi lebih banyak maka perlu ada zakat. Wajib ada zakat. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena anak-anak, jadi lihat anak-anaknya. Kalau tadi dikiaskan hartanya berkembang, maka harus zakat, gitu. Karena menunjukkan adanya hukum itu. Kemudian Abu Hanifah melihat soal mukalafnya, orang yang terkena kewajiban, pemiliknya siapa? Anak-anak. Maka anak-anak tidak mukalaf li annahu ghairu mukhatabin bil ibadah. Karena anak-anak tidak jadi objek ibadat. Maka anak-anak tidak wajib zakat. Maka harta anak-anak tidak wajib juga zakat. Begitu. Dikiaskan ke apa? Dikiaskan ke ibadah haji umpamanya. Ibadah haji tidak wajib buat anak-anak. Karena belum mukallaf. Itu sebabnya dalam hadis tadi diterangkan. Apabila ada orang berangkat ibadah haji ketika masih anak-anak. Ketika sudah dewasa dia wajib haji lagi. Karena pada masa anak-anak itu belum mukallaf. Ketika ibadah haji dalam masa anak-anak, ketika sudah dewasa dia harus ibadah haji lagi. Karena dia sebetulnya belum memenuhi kewajiban sebagai seorang mukallaf. Sholat seperti itu. Ketika seseorang membawa anaknya sholat ke masjid umpamanya. Yang dapat pahala siapa? Orang tua yang membawanya sebagai proses pendidikan. Anaknya belum dapat pahala karena belum mukallaf. Maka yang dapat pahala orang yang membawanya sebagai pendidiknya. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Maka zakat bagi anak-anak tidak wajib dilihat dari mukallaf tidaknya anak-anak itu. Tapi sebagian orang mengatakan wajib. Kenapa? Karena harta itu berkembang. Jadi sudut pandangnya yang berbeda. Ini mengkiaskan hartanya, ini mengkiaskan pemiliknya. Jadi kias tergantung mengkiasnya kemana. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka jalan yang terbaik apa? Seperti para ulama simpulkan, harta anak-anak jangan dibiarkan, tidak dikembangkan, tidak diurus. Maka ketika harta itu dikembangkan, diurus oleh orang dewasa, dia wajib zakat karena dikembangkan, diurus, diperniagakan oleh orang dewasa. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Harta seperti itu wajib zakat walaupun pemiliknya anak-anak. Tapi karena diniagakan, digerakkan, dicari keuntungan, maka dia dapat kewajiban zakat. Kenapa? Karena harta anak yatim kalau tidak dikembangkan itu bisa habis, bisa rusak. Itu sebabnya dianjurkan harta anak-anak harus diusahakan oleh orang dewasa. Dengan demikian dia jadi keluar zakat. Berbeda dengan ketika harta anak-anak didiamkan, maka dia bisa habis kalau wajib zakat, begitu katanya. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Karena itu beliau mengatakan tidak wajib buat anak-anak. Nah, jadi jalan keluarnya bagaimana? Harta anak yatim perniagakan, usahakan, jalankan sebagai modal supaya dia jadi harta yang berkembang dan memberi manfaat. Itu namanya qiyas dilalah. Apa bedanya dengan qiyas ilah? Qiyas ilah, ilahnya mewajibkan hukum. Qiyas dilalah, ilahnya menunjukkan adanya hukum. Apa akibatnya? Kadang-kadang untuk yang qiyas dilalah itu ada perbedaan pendapat tergantung mengkiaskannya kemana. Seperti tadi disampaikan secara umum ulama berpendapat harta anak-anak wajib zakat. Kenapa? Dia bisa berkembang. Tapi kata Imam Abu Hanifah harta anak-anak tidak wajib zakat. Kenapa? Karena anak-anak ghair mukallaf, dia tidak terkena kewajiban seperti tidak wajib ibadah haji, tidak wajib sholat, zakat pun tidak
wajib. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Maka jalan keluarnya bagaimana? Usahakan, upayakan supaya harta anak yatim itu berkembang. Dengan itu dia mendapatkan kewajiban zakat memberi manfaat. Itu kias dilalah. Dan yang keempat, kiasus sibhi. Keempat, kiasus sibhi. Kiasus sibhi. Apa maksudnya? Wahwa ilhaqul far'il muraddadi atau mutaraddadi bainal aslaini. Mempertemukan furu yang meragukan di antara dua asal. Berarti furu'nya satu, asalnya bisa dua, gitu. Furu'nya satu, tapi asalnya bisa dua. Kemana didekatkannya, dipertemukannya? Biaksarihima sibhan, maka kiaskan kepada yang paling banyak persamaannya. Mempertemukan furu kepada salah satu dari dua asal. Kemana dipertemukannya? Kepada yang paling banyak persamaannya. Jadi uniknya adalah furu'nya satu, asalnya bisa dua, bisa dipilih yang mana. Maka pilih katanya yang paling banyak persamaannya. Contohnya apa? Kama fil abdi. Seperti tentang hamba sahaya. Idza utlifa, apabila dianiaya. Fa innahu mutaradadun fi domani bainal insanil hurri min anahu damiyun wa bainal bahimati min anahu malun. Seorang hamba sahaya dianiaya, maka dia mutaradad. Ada dua asalnya. Apakah dia seperti manusia merdeka karena sama-sama manusia, atau dikiaskan kepada binatang atau harta? Hamba sahaya, dia manusia, tapi dia juga harta. Pertanyaannya, ketika hamba sahaya dianiaya, maka sang penganiaya itu apa hukumannya? Karena konsekuensi hukumnya berbeda. Kita menganiaya manusia, maka hukumnya kisos. Kita merusak barang, hukumnya apa? Ganti rugi, begitu. Kalau manusia, hukumnya kisos. Kalau benda atau binatang non manusia itu ganti rugi. Apabila seorang hamba sahaya dianiaya, maka sang penganiaya itu harus apa hukumannya? Apakah dikisos? Dia dikenai dengan perlakuan yang sama. Memukul dipukul, mematahkan kaki dipatahkan kaki, menyobek telinga disobek telinga, itu namanya kisos. Kalau seseorang menganiaya orang yang merdeka, maka hukum yang jatuh adalah hukum bagi manusia, yaitu kisos. Tapi kalau kita merusak sepeda orang lain, kan itu bukan kisos. Menganiaya unta orang lain, unta orang lain kakinya patah karena perbuatan kita. Apakah kita dipatahkan kaki? Tidak. Kenapa? Karena binatang, bukan manusia. Tapi kalau kita menganiaya seorang laki-laki, kakinya dipatahkan, maka kita dihukum kisos, dipatahkan kaki. Walaupun nanti ada diat. Ada hukuman yang bisa diganti dengan kimah, dengan nilai. Bisa jadi diat. Tapi tadi pasokan tetap aja berbeda. Kalau ini sangat tinggi. Itu. Kisos itu sangat tinggi. Ketika pindah ke diat, maka nilainya tinggi. Karena menganiaya manusia merdeka. Menganiaya manusia alias manusia merdeka. Kemudian apabila merusak benda
ada dua pilihan, diganti dengan benda yang lain atau ganti rugi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana orang yang mengenai hamba sahaya? Apakah dia harus dikisos ataukah dia ganti rugi? Kita lihat penjelasan para ulama. Wahwa, dia artinya menganiaya hamba sahaya. Bil mali aksaru sibhan, dibandingkan dengan harta lebih banyak persamaan. Minal huri, dibandingkan dengan kalau dikiaskan kepada manusia merdeka. Jadi kesimpulannya begitu. Ketika seseorang menganiaya hamba sahaya, ada pilihan. Satu, dikiaskan kepada orang merdeka, berarti hukum yang dikenakan kisos. Atau dibandingkan kepada harta milik, benda, binatang dan sebagainya, maka hukumnya ganti rugi. Maka di dalam hal ini para ulama menganggap hamba sahaya lebih banyak persamaan kepada harta. Itu sebabnya apa hukumannya? Ganti rugi. Dibandingkan harganya, nilainya. Sebelum dianiaya, hamba sahaya sehat, berapa harganya? Begitu. Setelah hamba sahaya itu dianiaya, pasti turun harganya. Berapa selisih nilai turunnya itu? Maka si penganiaya membayar nilai berkurangnya itu, selisih nilainya. Hamba sehat 20 dinar. Kemudian dia terluka umpamanya, maka akan turun jadi 15 atau barangkali 10. Maka ada selisih harga dia ketika sehat, harga dia ketika sudah terluka. Maka yang jadi hukuman bagi penganiaya membayar berkurangnya nilai itu. Itu yang lebih tepat bagi orang yang menganiaya hamba sahaya. Tapi kasus seperti itu disebutnya qiyasus sibhi. Kenapa? Karena al-far'unya apa? Hamba sahaya yang teraniaya. Itu bisa dikaitkan, dikiaskan kepada dua. Pertama kepada orang merdeka, kedua kepada milik atau harta. Ketika dibandingkan kepada orang merdeka, maka putusan hukumnya harus kisos. Apabila dibandingkan kepada harta, maka hukumannya ganti rugi. Maka wahwa bil mali aksaru siban, dibandingkan dengan harta, dikiaskan ke harta lebih banyak persamaannya. Minal huri, dibandingkan dengan orang merdeka. Bidalilin, dengan dalil annahu yuba'u, hamba sahaya itu dijual. Wa yurasu, diwariskan. Yukofu, diwakafkan. Watud manu ajza'uhu gimana koso min kimatihi, maka hukuman balasan yang dikenakan kepada penganiaya apa? Membayar nilai yang berkurang dari harganya. Sebelum dianiaya berapa nilainya, sesudah dianiaya hamba sahaya itu berapa turun harganya. Maka selisih itu yang dibayar oleh sang penganiaya, namanya qiyasu sibhi. Apa qiyasu sibhi? Ilhaqul far'il muraddadi bainal aslaini bi aksarihima sibhan. Mempertemukan furu' yang meragukan di antara dua asal, maka didekatkan kepada yang paling banyak persamaannya. Seperti tadi dikatakan bahwa hamba sahaya lebih banyak persamaan dengan benda, dengan harta milik dibandingkan dengan orang merdeka, dengan dalil, dengan fakta, dia diperjualbelikan, dia diwariskan, dia diwakafkan. Itu menunjukkan bahwa dia lebih besar persamaan dengan benda atau harta milik. Demikian barangkali yang kita pelajari hari ini tentang macam-macam kias. Satu, kias aula, yaitu kias ilah, tapi hukum ilah lebih berat daripada yang dikiasinya. Kemudian kias musawi, kias ilah juga, yang ilahnya mewajibkan hukum, tapi antara furu atau yang dikiaskan seimbang dengan yang dikiasinya. Kemudian kias dilalah, yang keadaan ilahnya bukan mewajibkan hukum, tapi menunjukkan adanya
hukum. Maka kasus seperti ini kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Karena yang ada dalam ilah hanya menunjukkan saja. Bagaimana kesimpulannya tergantung kemana mengkiaskannya. Seperti tadi digambarkan, harta anak-anak. Apa wajib zakat atau tidak? Tergantung. Dilihat dari sisi hartanya sama dengan harta orang dewasa. Tapi dilihat dari pemiliknya berbeda. Gitu. Yang satu mukallaf, yang dewasa, yang anak-anak tidak mukallaf. Tadi sudah kita gambarkan perbedaan pendapat Imam Hanafi dengan mayoritas ulama lain. Tapi tadi sudah disampaikan jalan keluarnya, harta anak-anak sebaiknya dikembangkan. Supaya dengan meyakinkan itu harus zakat, dengan berkembangnya. Kemudian yang keempat, qiyasus sibhi, yaitu ilhaqul far'il muradadi bainal aslaini biaksarihima sibhan. Mempertemukan satu furu dengan dua asal yang bisa dipilih. Mana yang dipilih? Yang paling banyak persamaannya, seperti hamba sahaya bisa dikiaskan kepada orang merdeka, bisa dikiaskan kepada harta milik. Maka para ulama sepakat bahwa penganiaya hamba sahaya, maka kewajibannya adalah mengganti rugi, bukan membayar kisos atau melakukan kisos, menerima kisos. Cukup dengan mengganti rugi saja, karena dikiaskan kepada benda. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kemampuan untuk mengikuti semua proses ini. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Andai kata ada hal yang masih belum jelas, bisa menghubungi wali kelas atau dengan cara lain, supaya kita bisa terangkan lebih jelas lagi. Sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.